Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan berbagi resep sus basah yang rasanya gurih dan dijamin dalamnya kopong. Ini adalah resep yang modalnya nggak sampai 10.000, bikinnya simple, gampang, tapi menghasilkan makanan yang enak. Yuk langsung aja kita intip apa saja bahan dan bagaimana cara pembuatannya. Bahan-bahannya adalah ada 125 gram tepung terigu, ini saya pakai yang protein sedang atau segitiga ya teman-teman. Ada 200 ml air atau ini bisa diganti dengan susu UHT full cream yang warna putih. Lalu bahan ketiga ada 60 gram mentega atau margarin. Bahan keempat ada 3 butir telur. Bahan kelima ada setengah sendok makan gula, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh vanili. Lanjut ke cara pembuatannya. Langkah pertama, kita panaskan 200 ml air, lalu kita masukkan gula, garam, baking powder, dan vanili bubuknya. Lanjut kita masukkan menteganya. Setelah itu kita bisa mengaduk-aduknya sampai semua bahan larut dan tidak ada mentega yang masih menggumpal lagi ya teman-teman. Setelah dirasa semua bahan itu terlarutkan dan tidak ada mentega yang masih menggumpal atau padat, kita bisa mematikan kompornya dan memasukkan tepung terigunya. Ini saya masukkan tepung terigunya semuanya ya. Lalu kita bisa mengaduk-aduknya pelan-pelan saja ya teman-teman. Tidak perlu khawatir jika masih ada tepung terigu yang masih bergerindil atau terlihat belum larut secara sempurna. Kalau kita mengaduknya terus-menerus seperti ini, dia akan larut. Tidak ada yang warna putih-putih gitu ya, teman-teman. Nah, setelah bahan ini semuanya tercampur, tidak ada tepung terigu yang berwarna putih-putih lagi di dalam adonan dan adonan menjadi kalis, kita bisa nyalakan kompornya dan kita akan memanaskan adonan ini lagi tidak lama, cuman 30 detik atau setengah menit saja ya teman-teman. Nah, setelah setengah menit kita bisa mematikan kompor dan memindahkan ke tempat lain yang tidak panas. Tujuannya supaya udara panas yang ada di dalam adonan itu bisa keluar. Kita bisa mengaduk-aduknya seperti ini supaya udara panasnya keluar sehingga dia siap untuk dimasukin telur. Karena kita nggak bisa mencampur telur itu dalam kondisi adonan panas karena telurnya akan matang duluan ya. Setelah hangat-hangat kuku, tidak perlu menunggu dingin, kita bisa memasukkan telur yang pertama. Lalu kita aduk sampai seluruh adonan itu tercampur. Ciri-cirinya adonan yang tercampur adalah adonannya nggak lari-lari atau misah-misah seperti ini ya. Adonan itu akan menyatu. Nah, menyatu seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan memasukkan telur yang kedua. Lalu kita aduk-aduk lagi.
Nah, setelah menyatu seperti ini lagi, kita mulai akan memasukkan telur yang ketiga. Kita akan mengaduknya kembali sampai seluruh adonan itu tercampur, menyatu, tidak ada yang berpisah-pisah kayak gini ya. Nah, kita bisa melihat adonannya itu jadi lebih lembek seperti ini ya, jatuh, terus warnanya juga mengkilat, tidak berpisah-pisah ya. Nah, setelah dirasa adonan siap, kita bisa menyiapkan piping bag atau plastik segitiga untuk mencetak adonannya ya teman-teman. Jika tidak ada plastik segitiga, kita bisa mencetaknya hanya menggunakan 2 sendok. Jadi satu adonan kita taruh sendok. Nah, untuk mengambilnya kita bisa taruh ke sendok yang selainnya. Lalu kita siapkan loyang yang sudah dioleskan margarin. Nah, ini saya tidak pakai split ya, teman-teman bisa pakai split atau sesuai selera aja. Kita bisa mulai membentuknya. Untuk membentuk ini juga sesuai selera ya, bisa besar, sedang atau kecil. Nah, ini saya ukuran sedang sedang cenderung kecil. Nah, bisa bentuk bulat, bisa bentuk persegi panjang, sesuai selera aja ya teman-teman. Setelah itu kita bisa memanggangnya. Sebelum memanggang, kita sudah memanaskan oven terlebih dahulu di suhu 210 derajat selama 10 menit. Jadi ketika adonan kulit sus ini masuk, itu oven dalam kondisi sangat panas ya teman-teman. Ini saya akan menurunkan suhunya dari 210 menjadi 200 derajat, api atas bawah, dan saya akan men-setting waktunya selama 20 menit. Ini 10 menit pertama sudah mulai agak mengembang ya teman-teman. Ini 15 menit ya teman-teman. Setelah 20 menit kita turunkan suhunya menjadi 180 derajat, api atas bawah, dan saya akan men-setting timernya jadi 15 menit. Nah, setelah 15 menit kita akan melihat mengembang dan ada kayak gelembung-gelembung halusnya ya teman-teman. Nah, ini yang sudah matang. Ada salah satu tips lagi, jika sus ini sudah matang, kita tidak perlu langsung membuka ovennya. Kita biarkan saja 15 atau 10 menit sampai gelembung-gelembung kecilnya itu hilang ya teman-teman. Karena kalau langsung kita keluarkan, begitu dia matang langsung kita keluarkan, dia tidak akan jadi kopong seperti ini, kempes. Nah, ini untuk pengovenan yang kedua. Sebelum kita mengoven yang kedua, kita tetap harus memanaskan oven terlebih dahulu. Jadi, kita akan mengulangi langkah dari awal. Kunci dari pembuatan sus ini adalah pengovenan salah satunya teman-teman. Jadi, oven itu dia minta yang benar-benar panas, dan ketika dikeluarkan, itu jangan langsung dikeluarkan ketika sudah matang. Nah, ini saya akan menunjukkan ini benar-benar semua adonan kopong, tidak ada yang kempes. Nah, pengalaman saya itu beberapa kali bikin sus itu dia mengembung di awal, tapi ketika sudah dikeluarkan 10-15 menit dia itu kempes kembali. Kenapa? Ternyata dia itu mintanya setelah matang itu tidak langsung dikeluarkan. Biarkan dia di dalam oven terlebih dahulu, teman-teman. Baru nanti 10 atau 15 menit baru bisa dikeluarkan. Nah, ini saya sedang mengisi dengan krim. Krimnya ini manis. Ini memang permintaan si kecil ya, dia minta isi krim. Sebenarnya untuk isi itu sesuai selera, bisa kita isi krim, bisa kita isi vanila. Untuk toppingnya juga terserah, bisa polos atau
dicelupin coklat seperti ini lalu dikasih permen juga nggak masalah. Nah ini jadinya ya teman-teman, rasanya tuh enak, manis dari flanya atau krimnya dan gurih di kulitnya. Ini tahan sampai besok. Oke, terima kasih, selamat mencoba dan selamat menikmati.